Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peggy Rahmawati dari kelas 2A Farmasi dengan NIM 3111921. Di sini saya akan membahas hasil review jurnal yang telah saya review sebelumnya tentang sediaan semisolid yaitu salep untuk pengobatan penyakit kulit jerawat. Sebelum masuk ke pembahasan satu persatu itu, saya akan memberitahu apa sih review jurnal itu dan apa tujuan dari review jurnal ini. Nah, review jurnal merupakan sebuah teks yang dibuat untuk memberikan tinjauan kepada suatu jurnal atau penilaian dengan tujuan dapat mengetahui kelebihan, kekurangan, dan kualitas yang dimiliki oleh suatu jurnal. Kemudian, ini judul-judul jurnal yang saya review. Pertama, ada formulasi salep clindamycin sebagai anti jerawat dan uji efektivitas terhadap bakteri Propylobacterium acne. Kemudian ada efektivitas pemberian salep bonggol pisang Ambon terhadap jerawat pada remaja. Kemudian manfaat daun binahong sebagai terapi akne vulgaris. Kemudian pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak dan formulasi uji sifat fisik sediaan salep ekstrak kulit jeruk siam banjar dengan basis hidrokarbon. Nah, saya akan membahas satu persatu dari jurnal ini. Pertama, judul jurnal pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak atau Curcuma santoriza. Di samping itu jurnal yang saya review. Penelitinya yaitu Selvi P.J. Ulaen, Yos Banne, Ririn Aswatan pada tahun 2018. Latar belakang, temulawak merupakan salah satu tanaman yang berkhasiat untuk mengobati jerawat. Salah satu faktor pemicu timbulnya jerawat adalah produksi minyak yang berlebih pada kulit wajah. Produksi kulit ini bisa disebabkan oleh infeksi atau pemakaian kosmetik yang berlebihan. Biasanya sering terjadi pada remaja karena sering gonta-ganti kosmetik. Oleh karena itu dibutuhkan sediaan yang tidak mengandung bahan dasar yang berlemak yang bisa memicu produksi minyak berlebih pada wajah. Kemudian, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat suatu sediaan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak yang memenuhi syarat pengujian sediaan salep. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan di laboratorium. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rimpang temulawak. Kemudian metode penelitian. Metode rimpang temulawak dibuat menjadi ekstrak kental menggunakan metode maserasi. Nah, metode maserasi ini merupakan metode ekstraksi yang tidak memerlukan pemanasan atau yang tidak menggunakan pemanasan. Jadi pelarutnya sama sekali tidak dipanaskan. Kemudian formulasi. Rancangan formulanya ada ekstrak rimpang temulawak 7,6%, PEG 4000 36,89%, PEG 400 sebanyak 55,33%, nipagin 0,8%, oleum citri secukupnya. Kemudian evaluasi. Rimpang temulawak dibuat menjadi ekstrak kental menggunakan metode maserasi yang telah saya jelaskan tadi. Maserasi itu tanpa pemanasan. Hasil ekstrak kental yang diperoleh dibuat menjadi salep dengan basis salep larut air yang terdiri dari 40% PEG, 4000 dan 60% PEG 400 serta nipagin yang sebagai pengawet. Jadi nipagin ini sebagai salah satu zat tambahan sebagai pengawet. Salep kemudian melewati beberapa uji, diantaranya ada uji organoleptik,
uji homogenitas, uji pH, uji daya sebar, uji kemampuan protraksi, uji daya serap, uji daya lekat, dan uji ukuran partikel. Nah, untuk uji organoleptik itu seperti rasanya, bau, warna. Nah, uji homogenitas itu sediaannya itu apakah udah homogen atau belum. Kemudian uji pH, pH-nya harus berapa sih yang sesuai. Kemudian uji daya sebar, uji kemampuan proteksi, uji daya serap. Daya serapnya seperti apa, bagaimana. Kemudian uji daya lekat dan uji ukuran partikel. Nah, ukuran partikelnya itu harus sama. Kemudian prosedur penelitian. Pengujian salep meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, pengukuran pH, uji daya sebar, uji kemampuan proteksi, uji daya serap air, uji daya lekat, uji ukuran partikel yang dilakukan dengan mengambil sejumlah salep kemudian diletakkan pada bagian atas kaca objek kemudian diratakan dengan bantuan kaca objek yang isinya dan diamati di bawah mikroskop menggunakan salep pembanding yaitu Simming gel mustika ratu. Kemudian hasil penelitian. Dari hasil ekstraksi rimpang temulawak secara maserasi diperoleh ekstrak kental sebanyak 50 gram. Ekstrak rimpang temulawak yang digunakan untuk pembuatan salep anti jerawat ini dari ekstrak rimpang temulawak sebanyak 12,16 gram. Berdasarkan penelitian, formulasi salep ekstrak rimpang temulawak menghasilkan suatu sediaan semi padat yang memiliki konsistensi yang baik. Salep anti jerawat yang dibuat dari ekstrak rimpang temulawak menggunakan dasar salep larut air terdiri dari campuran 40% PEG 4000 dan 60% PEG 400 dengan penambahan nipagin sebagai pengawet. Nah, jadi sudah diteliti ternyata ekstrak rimpang temulawak itu benar-benar khasiatnya bisa untuk pengobatan jerawat. Boleh dicoba ya. Nah, ini tabel hasil pengujian salep ekstrak rimpang temulawak. Pertama ada organoleptik, ternyata bentuknya itu setengah padat, baunya itu bau khas rimpang temulawak. Warnanya kuning kecoklatan. Kemudian homogenitasnya, bagian atas itu homogen, bagian tengahnya homogen, bagian bawahnya homogen. Tentunya ini bagian manapun harus homogen. pH-nya 5, daya sebarnya 5,3 cm, kemampuan proteksinya kurang dari 1 menit, daya serapnya 160%, daya lekat 23 detik. Ukuran partikelnya, salep pembanding memiliki ukuran partikel yang lebih kecil dibandingkan salep ekstrak rimpang temulawak. Kemudian yang kedua, manfaat daun binahong atau nama latinnya Anredera cordifolia sebagai terapi akne vulgaris atau jerawat. Itu jurnal yang telah saya review. Penelitinya itu Trida Metia Anwar 1 dan kedua itu Tri Umiana Soleha. Pada tahun 2016 volume 5 halaman 179 sampai 183. Latar belakang, jerawat atau akne vulgaris adalah penyakit peradangan menahun polikel pilosebacea yang umumnya terjadi pada masa remaja sekitar umur 14 sampai 17 tahun pada wanita dan umur 17 sampai 19 tahun pada pria. Untuk terapi akne vulgaris ini, selain terapi farmakologis, bisa juga dengan terapi non-farmakologis, misalnya yaitu menggunakan daun binahong. Apabila dengan penatalaksanaan secara umum, jerawat dapat diobati dengan melakukan perawatan kulit wajah dengan cara yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa daun binahong mengandung alkaloid, flavonoid, total sebesar 11,263 mg per kilo. Itu
bahan yang segar dan 7,81 mg per kilo itu yang sudah dikeringkan. Flavonoid yang terkandung dalam ekstrak kering dan segar termasuk golongan flavonoil. Ekstrak etanol daun binahong memiliki antioksida total sebesar 4,25 atau 100 gram segar dan 3,68 atau 100 gram sediaan kering, sehingga daun binahong dapat digunakan sebagai salah satu terapi penyakit jerawat karena mengandung antioksidan dan flavonoid. Kemudian tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui manfaat daun binahong sebagai pengobatan jerawat. Formulasi tanaman binahong mengandung saponin, alkaloid, polifenol, flavonoid, dan monopolisakarida termasuk L-arabinosa, D-galaktose, L-rhamnosa, D-glukosa. Nah, jadi banyak sekali banyak mengandung untuk pengobatan. Senyawa tinggi flavonoid binahong didapatkan dari daun, batang, umbi-umbian, dan bunganya yang berkhasiat sebagai antimikroba. Flavonoid memiliki peran langsung sebagai fungsi antibiotik yang berspektrum luas. Daun binahong memiliki aktivitas antioksidan, asam askorbat, dan senyawa fenol yang memiliki kemampuan melawan bakteri gram positif dan gram negatif yang lebih rentan terhadap efek penghambatan sebagai salah satu terapi non-farmakologis jerawat. Kemudian, evaluasi. Ekstrak etanol daun binahong memiliki antioksidan total sebesar 4,25 atau 100 gram bahan segar dan 3,68 atau 100 gram itu yang sudah kering. Kandungan ini membuat fungsi permeabilitas bakteri terganggu dan akhirnya sel bakteri menjadi kehilangan aktivitas biologisnya. Kemudian prosedur penelitiannya yaitu pengumpulan bahan, pengolahan bahan dengan cara dekstrasi, lalu kemudian penelitian. Hasil penelitian, daun binahong merupakan salah satu upaya untuk terapi non-farmakologis akne vulgaris karena kandungan flavonoid, alkaloid, dan antioksidan tinggi yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang menimbulkan akne vulgaris. Penelitian ini menunjukkan bahwa daun binahong ini sangat banyak sekali khasiatnya karena mengandung alkaloid, flavonoid sebesar 11,263 mg per kilo itu yang segar dan 7,81 mg per kilo yang sudah kering. Flavonoid yang terkandung dalam ekstrak kering dan segar termasuk golongan flavonoid. Ekstrak etanol daun binahong memiliki antioksidan total sebesar 4,25 atau 100 gram segar dan 3,68 kering, sehingga daun binahong dapat digunakan sebagai salah satu terapi penyakit akne vulgaris karena mengandung antioksidan dari flavonoid. Nah, jadi selain yang tadi yaitu rimpang temulawak, ada juga tanaman binahong ini bisa dijadikan obat untuk jerawat. Telah dibuktikan oleh peneliti ini bahwa tanaman binahong benar-benar terdapat khasiat untuk pengobatan jerawat. Kemudian yang ketiga, judul jurnalnya itu formulasi dan uji sifat sediaan salep ekstrak kulit jeruk siam banjar dengan basis hidrokarbon. Itu jurnal yang saya review. Penelitinya yaitu Meisi Istanti Tanaputra, Erna Prihandiwati Rahmadaniah, tahun 2017. Latar belakang jeruk siam banjar atau Citrus reticulata, yaitu sekitar 95% dari total populasi, merupakan komoditi unggulan di Kalimantan Selatan. Limbah kulit jeruk siam banjar mengandung flavonoid yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan dengan nilai
C50-264 ppm. Antioksidan ini bermanfaat sebagai radikal bebas untuk kulit sehingga mestinya dapat dikembangkan sebagai salah satu sediaan farmasi seperti salep dengan basis hidrokarbon. Kemudian tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sifat fisik antara formula 1, 2, dan 3 sediaan salep ekstrak metanol kulit jeruk siam banjar dengan basis hidrokarbon dan untuk mengetahui formulasi manakah yang paling disukai atau manakah yang paling cocok oleh responden. Metode penelitian ini menggunakan metode penyaringan maserasi. Maserasi itu yang tidak pemanasan. Jadi pelarutnya itu tidak dipanaskan hingga diperoleh ekstrak kental. Formulasi pada penelitian Kholisatun-Nisa dan Taufani pada tahun 2017 menggunakan basis salep hidrokarbon yaitu Vaseline album dan Adepslanae dengan membandingkan 3 formulasi. Ternyata diperoleh hasil yaitu formula 1 dengan basis Vaseline album 100%, 0% merupakan basis yang optimum. Selain itu, sediaan salep dengan basis hidrokarbon lebih cepat dalam proses penyembuhan infeksi dan memiliki pengukuran daya sebar yang lebih besar dibandingkan jenis basis salep lainnya. Kemudian, evaluasi. Pada penelitian ini, salep ekstrak kulit jeruk siam banjar akan diuji sifat fisiknya menggunakan basis hidrokarbon. Sediaan salep dengan basis hidrokarbon ini merupakan bentuk sediaan dengan konsistensi yang cocok sebagai terapi penyakit kulit terutama yaitu jerawat. Selain itu, basis hidrokarbon juga dapat digunakan terutama karena efek emolientnya dan tidak mengering maupun berubah secara signifikan pada penyimpanan yang lama. Jadi tahan lama. Prosedur penelitiannya, jenis penelitian eksperimental yang dilakukan di Laboratorium Teknologi Farmasi Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin pada bulan April sampai Juni melakukan penelitian pembuatan ekstrak kulit jeruk siam banjar dilakukan dengan metode penyaringan maserasi. Sama halnya kayak tadi rimpang temulawak sama daun binahong. Itu metodenya maserasi. Jadi tidak ada pemanasan sama sekali. Ekstrak kemudian diformulasikan dalam sediaan salep dengan basis hidrokarbon. Uji yang dilakukan yaitu uji sifat fisik sediaan salep yang meliputi uji organoleptis, homogenitas, pH, daya sebar, daya lekat, dan uji kesukaan. Sama halnya kayak seperti tadi pada daun binahong, dilakukan banyak sekali pengujian. Analisis yang digunakan dibuat dalam bentuk tabel, hasil yang didapat kemudian diuji statistik dengan menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk, dilanjutkan menggunakan uji Marin-Whitney. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai daya sebar dan daya lekat salep antara formula 1, 2, dan 3. Hasil uji organoleptis, homogenitas, dan pH tidak menunjukkan perbedaan antara setiap formulasi. Sediaan salep pada formulasi 1 disukai oleh responden karena dari 8 parameter formula 1 presentasinya paling besar. Kemudian yang keempat, formulasi salep clindamycin sebagai anti jerawat dan uji efektivitas terhadap bakteri. Penelitinya yaitu Dodi Rusli, Ade Arinia Rosyad, dan Putra Asanugraha pada tahun 2016, halaman 5-14. Latar belakang. Akne vulgaris yang dikenal awam dengan jerawat adalah penyakit kulit yang terjadi akibat adanya peradangan menahun. Peradangan dipicu oleh bakteri Propionibacterium acne, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus aureus.
Akne terjadi ketika lubang kecil pada permukaan kulit yang disebut pori-pori tersumbat. Jadi pori-porinya tersumbat. Biasanya kelenjar minyak membantu menjaga kelembaban kulit dan mengangkat sel kulit mati. Ketika kelenjar minyak memproduksi terlalu banyak minyak, maka pori-pori akan banyak menimbun kotoran dan juga mengandung bakteri. Jadi akan timbullah jerawat. Kemudian tujuannya yaitu tentunya untuk mengetahui formulasi salep clindamycin sebagai anti jerawat. Formulasinya, pada penelitian ini clindamycin diformulasikan menjadi sediaan salep anti jerawat dengan menggunakan variasi konsentrasi emulgator T dan asam stearat yaitu F1 2% dan 6%, F2 3:2%, F3 4:18%. Kemudian evaluasi. Selanjutnya dilakukan evaluasi karakteristik mutu fisik salep meliputi organoleptik, homogenitas, pH, pristau, viskositas. Sama halnya kayak evaluasi sebelumnya pada tadi binahong, rimpang temulawak, pada jeruk siam sama. Jadi harus diuji dulu karakteristik fisiknya. Pada hari ke-1 didapatkan data pH, homogenitas, daya tercuci, dan viskositas dari sediaan salep. Kemudian dilakukan uji Freestyle sebanyak 6 siklus selama 24 hari dan didapat data pH dari viskositas dari sediaan salep. Pada penelitian ini, F2 yang menunjukkan sediaan salep yang paling stabil dengan variasi konsentrasi 3% banding 12%. Hasil analisis terhadap perubahan pH salep F1 dan F3 menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, sedangkan pada F2 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jadi beda ya antara formulasi yang pertama dan formulasi kedua. Ternyata ada yang mengalami perubahan signifikan dan ada yang tidak mengalami perubahan signifikan. Kemudian prosedur penelitiannya yaitu mempersiapkan alat bahan. Tentunya harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan diperlukan pada melakukan ekstrak ini. Kemudian pembuatan formula, yang tadi formulanya apa saja disiapkan. Kemudian sterilisasi alat dan bahan. Jadi alat dan bahannya itu harus steril. Kemudian pemilihan dan identifikasi bakteri uji. Nah, jadi bakterinya itu dipilih atau diidentifikasikan terlebih dahulu. Yang terakhir analisis data. Jadi datanya dikumpulkan bagaimana sampai hasil akhir. Kemudian hasil penelitian. Dari hasil penelitian formulasi salep clindamycin dan uji daya hambat terhadap Propionibacterium acne yang dilakukan bahwa clindamycin dapat diformulasi menjadi sediaan salep dan yang memenuhi stabilitas mutu fisik salep adalah formulasi 2. Jadi yang memenuhi standar fisik itu formulasi 2. Salep clindamycin memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acne, penyebab terjadinya jerawat. Clindamycin diformulasi dalam bentuk salep digunakan untuk obat anti jerawat. Salep dengan konsentrasi 1,2% menunjukkan efek anti jerawat lebih besar daripada pembanding Mediclin dengan konsentrasi 1,2% setelah pengujian terhadap bakteri Propionibacterium acne dengan metode sumuran. Nah, jadi selain yang tadi dari bahan alam seperti rimpang temulawak, kemudian binahong, jeruk siam. Nah, ini ada salep
salep yang sudah dipasarkan di apotik itu contohnya clindamycin. Jadi bila kalian ingin simple atau ingin langsung pakai, bisa menggunakan salep clindamycin. Ternyata salep ini mampu mengobati jerawat. Kemudian ini tabel hasil pengujian organoleptik, bisa dilihat ya satu persatunya. Kemudian ini juga sama. Ini hasil pengamatan Fries. Jadi ada 8 pengujian. Yang terakhir itu data rata-rata diameter uji daya hambat pada Formula 2. Kemudian yang terakhir, yang kelima, judul jurnalnya itu efektivitas pemberian salep bonggol pisang Ambon terhadap jerawat pada remaja. Di samping itu jurnal yang saya review, penelitinya yaitu Arvianita Regina Putri, Setrina Lydia Maharani, Sayyid Nurrohim Nurul Hidayah pada tahun 2019 halaman 30-39. Latar belakang, jerawat merupakan salah satu masalah kulit yang sering terjadi pada remaja yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus, dan Propionibacterium acne. Nah, jerawat ini bisa juga timbul akibat stres. Bonggol pisang Ambon dapat dijadikan alternatif pengobatan jerawat karena kandungannya yaitu flavonoid, tanin, dan saponin yang berfungsi sebagai antibiotik, antiseptik, dan merangsang pertumbuhan sel-sel baru. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui efektivitas pemberian salep bonggol pisang Ambon terhadap jerawat pada remaja. Metode penelitian, jenis penelitian kuasi eksperimen dengan desain one group with reinforced test design. Waktu penelitiannya itu pada bulan April sampai Juni pada tahun 2019 di Dusun Mulyorejo, Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Jumlah populasinya sebesar 120 dengan sampel sebesar 30 responden. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling. Kemudian formulasi, pisang bonggol mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan saponin. Formulasi salep ekstrak bonggol pisang Ambon dengan konsentrasi 20% dibuat dari ekstrak bonggol pisang 1 gram, Adepts Lanae 0,6 gram, Paslin album 3,4 gram, Aquades 1 tetes. Campurkan dan buat salep sebanyak 5 gram. Proses pembuatan salep ini diawali dengan menimbang bahan sebanyak 30 gram ekstrak kental. Nah, jadi awalnya itu ditimbang dulu bahannya sebanyak 50 gram, 34 gram Paslin album, dan 6 gram Adepts Lanae. Nah, jadi dari ekstrak kental ditimbang sama Paslin album sama Adepts Lanae dengan berat masing-masing yang telah saya tadi sebutkan sebelumnya. Kemudian bahan-bahan ini dimasukkan ke dalam mortir dengan urutan Adepts Lanae terlebih dahulu, dilanjutkan dengan Paslin album dan ekstrak kental. Nah, jadi ini untuk memasukkan bahan ke mortir juga harus sesuai urutannya, jadi jangan ngasal. Nah, sebab nanti hasilnya tidak akan baik. Nah, setelah dimasukkan semuanya, bahan tersebut kemudian diaduk sampai homogen. Kemudian evaluasi, responden diberikan salep bonggol pisang Ambon dengan konsentrasi 20% selama 14 hari berturut-turut. Pemakaian setiap pagi, siang, dan malam secara tipis merata. Nah, jadi penggunaannya itu harus teratur, yaitu pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Jadi seharinya itu lakukan 3 kali dengan merata, oleskan, dan tipis-tipis. Observasi penyembuhan jerawat dilakukan pada hari ke-7 dan 14 hari dengan membandingkan keadaan jerawat sebelum dan setelah diberikan salep bonggol pisang. Analisis data menggunakan One Square
Hasil responden yang memakai salep secara rutin memiliki kecenderungan untuk sembuh 90%. Sedangkan responden yang tidak rutin memakai salep memiliki kecenderungan untuk tidak sembuh 70% dengan nilai P 0,00 kurang dari 0,05 dan OR 44,3. Nah, jadi sangat beda sekali antara yang pemakaiannya itu sering dan atau rutin dan dengan yang tidak rutin. Jadi hasilnya berbeda. Kemudian prosedur penelitian, proses ekstraksi. Pertama, proses ekstraksi. Pada proses ini, bonggol pisang Ambon dicuci bersih dan dipotong tipis, kemudian dijemur sampai kering dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jadi tekniknya ini bisa dengan diangin-angin atau bisa juga terkena di bawah sinar matahari, namun di atasnya itu harus ditutupi oleh kain hitam terlebih dahulu. Jadi jangan langsung sinar matahari mengenai si pisang ini. Nah, kemudian di blender sampai halus. Jika sudah kering, jadi sudah jadi simplisia, kemudian di blender supaya halus. Kemudian proses ekstraksi dilakukan dengan mengambil 50 gram serbuk simplisia yang disoklet dengan alkohol 70% sebanyak 3 kali sirkulasi. Kemudian uji kandungan fitokimia. Nah, selain ekstraksi, di sini ada uji kandungan fitokimia. Hasil pengujian golongan senyawa fitokimia pada ekstrak kental bonggol pisang Ambon menggunakan uji kualitatif metode pewarnaan menunjukkan bahwa ekstrak tersebut mengandung tanin, saponin, dan flavonoid. Tentunya ini sangat dapat bisa digunakan untuk pengobatan jerawat karena mengandung senyawa-senyawa ini. Formulasi sediaan salep. Tadi sudah disebutkan ya formulasi bahan-bahannya apa saja. Kemudian uji sediaan fisik salep. Daya sebar salep bonggol pisang Ambon memiliki daya sebar rata-rata sebesar 4,68 cm. Uji alergi dilakukan pada remaja berjerawat sebanyak 6 orang. Selain responden terpilih untuk mengetahui potensi alergi yang ditimbulkan akibat pemakaian salep jerawat. Nah, ini sudah teruji dan sudah dilakukan pengujian pada 6 orang remaja untuk melihat akibat pemakaian salep jerawat, apakah ada efeknya atau tidak. Kemudian hasil pemakaian. Nah, hasil pemakaian ini berdasarkan penelitiannya dapat bahwa salep bonggol pisang Ambon ini efektif untuk mengatasi jerawat pada remaja. Responden yang memiliki salep secara rutin memiliki kecenderungan untuk sembuh dibandingkan dengan yang tidak menggunakan salep secara rutin. Hal ini sejalan dengan penelitian Pangsifudum Faulina dan Yos 2012 yang menyatakan bahwa bonggol pisang mampu menyembuhkan luka terbuka pada mencit jantan karena kandungan flavonoid, tanin, dan saponin. Nah, jadi dapat disimpulkan dari kelima jurnal ini ternyata tanaman atau bahan yang tadi diambil untuk pengobatan jerawat ini sudah terbukti bahwa kelima bahan tadi itu mengandung senyawa yang dapat menyembuhkan jerawat. Selain salep yang ada di pasaran, banyak sekali tanaman tradisional yang dapat dijadikan bahan pengobatan seperti tadi daun binahong, rimpang temulawak, jeruk siam, dan pisang bonggol. Itu sangat berkhasiat untuk pengobatan jerawat. Jadi jangan apabila terjadi atau pada wajah ada jerawat, itu bisa menggunakan pengobatan tradisional seperti yang telah tadi sampaikan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.